Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka yaitu tasykuran pernikahan daripada putri Bapak Warsono. Mudah-mudahan acaranya esok hari diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan keberkahan dalam acara kami ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kita panutan kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin apa? Amin. Kenyangan ya? Kenyangan makan jengkol berapa bakul ya? Kadang-kadang Biasanya orang kalau lapar berisik, kalau kenyang diam. Makanya ada orang yang bilang kalau kenyang tambah bloon. Memang begitu awalnya, Pak. Ini drama loh, kenyang. lapar galak. Berkenyangan, kira-kira kita langsung doa aja. Boleh? Yang saya hormati al-muhtaram wal muhtaram, para guru, para asatidz, para hujjah, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Bapak Dr. Eshadi Suwarto, guru kita, orang tua saya, yaitu Bapak Ustaz Hasan Askari Esos, guru kita Bapak Ustaz Amil Sobin, Bapak Haji Asman, Bapak Ustaz Abdul Rahim, Bapak Ustaz Juhairi, dan juga Ketua Pengajian Ar-Rahmah Bapak Asrudin beserta jajarannya, Ustaz Abdul Rojak, dan juga aparatur pemerintah, Bapak RT 0228, Bapak RW 08, Bapak Ridwan, dan juga seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tidak mengurangi rasa takdim wa takliman saya kepada bapak-bapak semuanya. Dan khusus yang saya hormati, yang saya muliakan Sahibul Bait, yaitu Bapak Warsono beserta keluarga. Alhamdulillah beliau sedang diberikan bahagia rasa kurang, yaitu insya Allah besok akan menikahkan putrinya yang keberapa ini Pak? 10. Jadi 10 banyak Pak. Alamak ayah. Yang kedua, mudah-mudahan kita doain, mudah-mudahan
esok akad nikahnya diberikan kelancaran. Amin. Mudah-mudahan ketika jadi keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan yang mendoain istrinya ditambah. Dah, kurang seri Pak. Wah, ini apa tuh? Terus amin dan kebangan. Insya Allah dijabah ku malaikat dan Allah kita pikir. Nah, sebab nikah ini adalah ibadah yang paling nikmat di antara ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang paling istimewa, sehingga saking nikmat dan lezatnya nikah, orang yang sudah menikah pengen mengulang. Iya, perwet ribet. Saking enak dan nikmatnya kelezatan nikah, yaitu sehingga banyak orang yang sudah menikah pengen mengulang. Hikmat diantaranya orang yang sudah menikah itu berbeda dengan orang yang belum menikah. Secara pahala, secara rezeki pun berbeda. Secara pahala orang yang sudah nikah itu pahalanya double, berbeda yang belum nikah. Bapak-bapak nyari rezeki, nyari nafkah untuk anak istri di rumah, maka kata Nabi termasuk sedekah. Ma'anfaqar rajulu bi baitihi wa alihi wa qadamihi fa huwa lahu shadaqatun. Siapa orang laki-laki yang keluar rumah untuk mencari nafkah untuk keluarganya, anak istrinya dan yang membantunya, fa huwa lahu shadaqatun, maka sedekah. Segala cucuran daripada keringat kita semuanya yang bekerja dari mulai siang pagi hari pulang sore hari, pikiran dan tenaga terkuras untuk menafkahi anaknya, untuk menafkahi istrinya, maka termasuk ibadah yang luar biasa. Sehingga kalaulah seorang laki-laki, seorang suami meninggal dunia, masuk jengkol minum. kita risiko mustahil. Bagaimana? Nafkah. Kalaulah suami, seorang suami keluar dari rumah meninggal dunia mencari nafkah, maka insya Allah itu menjadi orang yang syahid. Pahalanya kan? Betul. Beda kalau orang yang belum nikah, Pak. Ya, beda. Secara ibadah, secara nyari rezeki beda. Ya. Kita dulu lagi bujang ya, punya rokok sebungkus juga tenang, punya duit 100.000 juga, ternyata itu masih kurang tuh kalau bujang. Tapi kalau sudah rumah tangga pernah beda. Duit 100.000 bisa menafkahi anak istri, pahalanya gede. Sehingga dalam rumah tangga ini banyak tantangan dan rintangannya, banyak persoalan-persoalan dalam mengarungi, dalam menjalani rumah tangga. Maka di sini tugas seorang suami
tugas seorang istri pun kita harus semuanya harus mengerti satu sama lainnya bahwa sama-sama mempunyai amanah, sama-sama mengerti posisinya, sama-sama mengerti tugasnya. Tugas seorang suami apa sih? Tugas seorang istri apa sih? Makanya di sini perlu yang namanya mengkaji, ngaji ilmu agama agar keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebab tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika hidup rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memuji istrinya, memanggil dengan panggilan yang istrinya, memuji seistrinya dengan panggilan ya Umayyah, wahai pipi yang kemerah-merahan, munjaman air mah non bebek, sering bawa hubungan sering munjaman air nama papa, lah munjaman air nama non, air mana di bang tetap panggil sayang. Terkadang kalau sudah rumah tangga 1 tahun 2 tahun masih panggil sayang. Tapi kalau sudah rumah tangga 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, apalagi kalau sudah punya cucu, panggilan sayang jadi panggil monyong. Gak luntur kasih sayangnya. Yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul sebagai kumara rumah tangga mencontohkan sebagai suri tauladan. Apa suri tauladan Rasul dalam berkeluarga? Seorang suami bertanggung jawab itu dunia akhirat. Suami itu bukan hanya kewajiban menafkahi saja, tapi suami itu kewajibannya itu dunia dan akhirat. Ya, dunia akhirat. Maka perlu yang namanya dikasih ilmu. Kalau kita nggak mampu ngaji ke musola, ke masjid, di anterin. Sehingga sakinah mawaddah warahmah seperti rumah tangga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat berdakwah, itu istri Rasul mengantarkan sampai ke pelataran rumah, ucapkan cium tangan, assalamualaikum, disiapkan sorbannya, disiapkan pecinya, disiapkan gamisnya, sendalnya, didoain mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Kalau suaminya tukang ceramah, dia sediakan segala-galanya, apa saja tergantung posisi suami kita. Kalau suami kita memang kerjaannya seperti kantoran, siapkan segala apanya, peralatannya, tasnya, pulpennya, seragamnya, sepatunya, disemir biar berkilat, pahalanya gede. Lalu mengucapkan cium tangan, assalamualaikum, itulah contoh daripada istri yang sok. Kalau suami kita memang kerjanya maju, siapkan batu, siapkan ketopnya, siapkan garpunya, siapkan makan siangnya. Baru lama pakai apa? Pakai rantang, pakai kado, sama teko koneng, teko emas dari Mekah. Ya, siapkan itu semuanya. Kalau memang suami kita tukang angkot, pelanggan angkot, supir bapak mau berangkat, dia mama doain, doain istri. Salat duha, mudah-mudahan bapak saya, suami saya dapat rezeki yang banyak, pulang naik angkot dapat duit 30 juta, amin. Enak enggak? Dijabah Allah, alhamdulillah mama, doa mama dijabah. Nah, doa mama dari doa mama itu lagi salat duha, minta ke Allah agar papa pulang naik angkot dapat rezeki 30 juta. Benar mama? Kalau naik deh pak balik nak. Neta, angkot-angkot diijabah mah diijabah. Ya ke Allah. Nah istri anu soleh, ketika sedikit pun tidak sesuai harapan,
sesuai harapan istri mah pengennya sehari 200.000, 300.000. Suami narik dapat 50.000. Kalau istri soleha tetap tersenyum. Manyun gue. Berarti menang berarti Bapak. Alhamdulillah dapat 50.000 mah. Kayak ngopi mah iya serangan. Enggak, tak hijau. 50.000 ya. Hari suami datang balik ke imah, datang ke rumah narik dapat duit 500.000. Alhamdulillah Bapak, ini dapat 500.000. Apa pengen Yusuf pengen ngopi. Nah, ditawarannya beda. Istri soleha itu bagaimana? Keadaan suka dan duka tetap ia tersenyum, mendukung suaminya, mensupport suaminya, mendoakan. Leku guru tugai hayat minta naon. Asal siapa kawin siapa memang mau hoki. Rumah tangga ke 15 tahun susah be. Panci ganti-ganti di zaman kawin ke sekolah ditabali. Saya di zaman naon mawa perabotan barolong ditabal deh. Kalau wake manika soek sampai kolbek dijahitan kerja mulimnya saking susah. Keadaan suka dan duka pun seorang istri pastinya selalu tersenyum, mendoakan, mensupport suaminya. Karena doa istri itu insya Allah mujarab buat suaminya. Kesuksesan seorang suami itu juga ada dorongan dan doa seorang istri. Mang Adul jadi direktur, didoakan ke pemajikan, direktur PT Pisang, PT Semangga, PT Kalapa, Amdul. Didoakan ke pemajikan, diijabah sama Allah. Itu juga ada doa dari istri, sehingga kalaulah seorang suami dan istri ini harus bekerja sama, kesuksesan seorang suami tidak mutlak itu apa? Dapat apa? Jeripayanya sendiri. Ada seorang istri yang mensupport, ada seorang istri yang dukung, yang doain. Itu baru satu istri loh. Istrinya banyak. Kalau dua, waduh, dari wali kota didoakan. Kalau tiga, 4. Hari laki menang, Pak. Laki mah boleh awalnya itu menang. Bisa adil teh. Eta. Jadi kembali lagi bahwa perjalanan dalam rumah tangga mengarungi daripada rumah tangga perlu yang namanya ilmu agama. Kewajiban seorang suami itu berat. Bukan hanya di duniawi, dapat di akhirat pun akan mempertanggungjawabkan. Istri kita bisa sholat apa enggak? Istri kita puasa apa enggak? Baca Quran bisa apa enggak? Itu ditanya sama Allah. Kalau kita nggak sanggup ngajarin, anterin ke musola, ke ustaz, ke kiai, kemana? Ke masjid, ke musola, ke ustazah, ajarkan. Yang paling berat tugas seorang suami ngasih ilmu. Coba ngajar apa? Sanggup, berat ngajar. Beda. Kurang dagang mah. Nah, kalau kita nggak sanggup, kita anterin sama guru-guru kita, ustazah kita. Titip dia, ustazah. Dia pengajian kuling. Alhamdulillah, rek ngaji di dia di musola. Sudah diajikan. Nah, orang tanggung jawab sampai dirinya, Pak. Alhamdulillah, ditanya ke Allah, ditanya di akhirat. Suami apa? Istri kita ini sholatnya sudah benar apa enggak? Enggak cukup karena enggak cukup seorang suami rajin ke masjid, ngaji, sedekah rajin. Hari pemajikan tara sholat, hari anak tara sholat, tara ngaji. Suami ngaji, rajin ke masjid,
tapi nggak memperhatiin daripada ibadah seorang istri. Kayak nuntut pemajikan orang. Kalau istri kita ibadahnya nggak benar saja dalam sholat atau dalam hal ibadah yang lainnya, nanti ketika disidang oleh Allah, ya Allah dulu saya nggak diajarkan, dibimbing oleh suami saya. Makanya seorang suami berat Pak, dunia dan akhirat. Kasih ilmunya, bukan kasih kejoran. Kasih ilmu berat. Makanya penting datang ke majelis antarkan. Kalau kita ngerti ya kita ajari. Kalau kita nggak, itulah diantara poin yang harus kita jalankan, yang harus kita jalankan dalam kehidupan rumah tangga, membimbing seorang istri. Seorang istri itu kalau udah ibadahnya cakep kan enak. Kalau udah ada ilmunya enak. Ngerti sendiri kan, ngerti sendiri. Ya, cuci baju juga ikhlas, alhamdulillah. Ya, itu kan kalau seorang istri cuci baju ngajar nilai pahala, nilai ibadah. Seorang suami pun sama, nilai ibadah. Apalagi seorang istri Pak, pengen ke surga seorang istri gampang banget Pak. Apa? Yaitu di rumah aja taat sama suami, melayani suami dengan baik, insyaallah. Tinggal pilih surga yang mana yang harus dia masuki. Pintu dari mana? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, ila sholatil mar'atu khamsa, apabila sholatnya seorang istri, sholat 5 waktu, seorang istrinya dijaga, sholat 5 waktu dijaga oleh seorang istri, maka tinggal pilih mau masuk surga mana. Wasomat syahroha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wafirat farjaha, dan menjaga kehormatannya, menjaga partinya, menjaga auratnya. Wa ta'at zaujaha, dan juga taat sama suaminya. Kata malaikat, kalau seorang istri sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, menjaga auratnya, taat sama suaminya, tinggal pilih mau masuk pintu surga yang mana, silakan. Enak kan? Tinggal pilih masuk ke surga yang mana. Syaratnya apa tadi? Apa? Sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan farjinya, menjaga auratnya. Maka tugas suami di situ tuh ngajarin sholat, puasa, mengajarkan menutup auratnya. Sebab sehelai rambut saja seorang istri itu adalah apa? Yaitu aurat. Sehelai rambut aurat bagi perempuan, dan akan bertanggung jawab seorang suami ketika ditanya oleh Allah, kenapa istrimu membuka aurat, sedangkan menutup aurat adalah kewajiban bagi perempuan dari mulai apa? Dari mulai atas sampai wajahnya. Berkewajiban kita menjadi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi hadirin yang berbahagia, bahwa pernikahan agar tercipta sakinah mawaddah warahmah tentunya harus mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dalam rumah tangga yang mana beda pemikiran, beda pemahaman, beda karakter, beda sifat disatukan dalam rumah. Disitulah kita harus bisa memahami. Maka penting sekali dengan ilmu agama. Ilmu agama ini sangat penting. Apalagi ketika kita tahu nikah ini pahalanya besar dari mana? Dari ngaji. Seperti apa? Seperti seorang istri mencium suaminya, maka pahalanya seperti mencium hajar aswad. Saat orang itu mirip pisan hajar aswad. Aswad ini balik
Datang pulang ke rumah, assalamualaikum ya mama, masya Allah Hajar Aswad naik balik itu tipokan Hajar Aswad naik ke malah berangkat haji kan mau mencium Hajar Aswad jauh pak, benar jauh, ongkosnya mahal apalagi dari corona susah berangkat ke sono. Ibu-ibu saya sarankan mulai dari sekarang suami pulang ciumin saja, pahalanya seperti mencium Hajar Aswad, apalagi salami hidup mah mirip benar-benar batu hidup air hidup ampuran dan hidup mulut ya. Terus seorang suami pun sama mencium seorang istrinya 100 kebaikan, enak enggak? Nyium sekali ke 100 kebaikan. Menjima apa? Menjima apa? Membahasa zaman ayeuna nama, zaman anu lagi zaman now, wik. Tahu wik. Nah, nggak tahu kira-kira ngomongin menjima itu 300 kebaikan. Tuh, kata boga ini mama. Kali ada itu 1 kali. Lalu ketiga adus mati junub setelah menjima, Allah kasih kebaikan juga. Setiap tetes air yang dipakai mandi junub itu setiap tetesnya Allah jadikan malaikat untuk memohonkan istighfar kepada suami istri tersebut sampai hari kiamat. Pak, maka rajin-rajin adus pak. Pokoknya malaikat banyak. Malaikat banyak. Berpelukan saja seorang suami istri itu mendapat rahmat dari Allah, berpelukan. Kalau udah halal berpelukan, memandang saja kepada istri dan suami dapat ibadah. Kalau belum halal mah memandang saja udah halal. Apalagi bari molotot mah. Ya. Enak. Makanya jadinya beda, ibadahnya beda. Oleh karena itu kita dalam kesempatan ini malam tasyakuran berkumpul silaturahmi, yaitu mendoakan mengiringi daripada pernikahan putri Bapak Warsono yang mana insya Allah besok akan akad nikah. Ini adalah peristiwa yang sakral karena malaikat menyaksikan seorang suami ketika ijab kabul itu semata-mata sudah janji sama Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan dunia akhirat atas istrinya. Orang suami walaupun di depan Pak Amir, walaupun di depan penghulu, tapi itu sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hikmah pernikahan ini kita hadir ke tempat ini, mudah-mudahan kita doakan pengantin yang akan dinikahkan setelah besok diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kita pun sama yang hadir pada kesempatan di malam, pengantin-pengantin yang sudah lama ya, sudah senior, mudah-mudahan kita pun sama berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saja, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk itu saya mengundang sekaligus bahwa malam Selasa besok tanggal 5 Tawakuban sekaligus gabungan Pak antara Ar-Rahmah dan Masjid Sunanul Huda ya. Ada waktu silahkan untuk bisa menghadirinya. Insyaallah berceramah dan Ki Haji Uni Salihudin. Para guru-guru mohon kehadirannya, Tawakuban kita bersama-sama. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.